berpikir untuk memberantas nyamuknya saja tanpa berpikir untuk memberantas jentik nyamuknya. Padahal itu yang paling penting. Kasus demam berdarah di Kabupaten Brebes mencatat angka yang signifikan sepanjang tahun 2024. Rizky Margareta, tenaga ahli epidemiologi di Dinas Kesehatan Brebes, mengungkapkan bahwa data terbaru dari Januari hingga Oktober menunjukkan 1.654 kasus demam Deng DD, 211 kasus demam berdarah Deng DBD, 23 kasus Deng Shock Syndrome DSS, dan 11 orang meninggal dunia. Menurut Rizky, masyarakat masih sering meminta dilakukan penyemprotan nyamuk fogging sebagai solusi utama. Namun, ia menekankan bahwa penyemprotan tidak cukup efektif untuk memberantas nyamuk penyebab demam berdarah. Yang terpenting adalah memberantas sarang nyamuk dan melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk, ujar Rizky, yang akrab disapa Mbak Eta. Berdarah dengnya ini itu ada sekitar 1.800-an. 1.800. Kurang lebih ya. Ini karena saya belum data lagi. Untuk yang demam berdarahnya ini ada sekitar 200-an. 200 DBD dengue. Bedanya apa, Pak? Ya, kalau yang DBD dengue itu kan lebih ke arah sama seperti dengue, demam berdarah dengue, tapi untuk positif negatif dari tesnya Pak. Biasanya kalau yang dengue itu DBD itu sudah dites itu ada reagennya itu positif, atau ada kenaikan hemoglobin yang berlebih. Itu kalau yang demam dengue hanya bisa dilihat di kenaikan trombositnya sama kenaikan penurunan trombosit, kenaikan hemoglobinnya. Dari tahun ke tahun gimana? Jadi kalau dari tahun ke tahun memang Brebes ya lonjakannya itu di akhir tahun dan di awal bulan saat musim penghujan. Iya, makanya untuk pencegahannya itu kan dari pertengahan bulan itu memang sudah kayak dari surat edaran Bupati pun dari April pun sudah turun terkait dengan pencegahan atau kewaspadaan dengan demam berdarah. Gitu. Jadi memang harusnya itu dari awal bulan pertengahan itu sudah ada pencegahan. Nah, masyarakat sendiri gimana? Ya, kalau masyarakat sendiri beberapa mungkin sudah ada yang paham, sudah ada yang belum. Jadi untuk pencegahannya sendiri kan dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, dan melakukan 3M, ya, menguras, menutup, mendaur ulang. Ya. Iya, jadi untuk PSN ini itu kan lebih ke jentik-jentik nyamuk, pemberantasan sarangnya. Karena apa? Karena kalau nyamuk dewasa itu kan masa hidupnya itu kan tidak terlalu lama. Jadi sebenarnya yang lebih utama itu untuk masa jentiknya itu yang menjadi nyamuk dewasa itu lebih cepat, kurang dari seminggu itu bisa nyamuk-nyamuk itu bisa menetas. Jadi itu yang menyebabkan penularannya lebih cepat. Karena mungkin masyarakat hanya berpikir untuk memberantas nyamuknya saja tanpa berpikir untuk memberantas jentik nyamuknya. Padahal itu yang paling penting. Eta juga mengingatkan bahwa lonjakan kasus demam berdarah biasanya terjadi di akhir tahun dan awal tahun, seiring dengan datangnya musim hujan. Dalam penanganannya, ia menyarankan keterlibatan aktif masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk bergotong royong memberantas sarang nyamuk. Masa hidup nyamuk memang tidak lama, tetapi proses penularan menjadi cepat jika jentik tidak diberantas. Kita harus fokus pada pencegahan di sumbernya, tambahnya. Ia berharap seluruh pihak, termasuk lintas sektor, ikut berkontribusi dalam menekan angka kasus demam berdarah di Kabupaten Brebes, untuk mencegah lebih banyak korban jiwa di masa mendatang. Nah, 11 orang yang meninggal itu saran buat masyarakat, Mbak? Untuk kecamatan yang ada masyarakat yang meninggal DBD, ini sebaiknya untuk melakukan pencegahan, melakukan PSN, gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara bersama-sama bersama masyarakat, merangkul masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang lainnya. Karena kalau misal hanya
mengandalkan dari puskesmas saja tanpa ada bantuan dari tokoh masyarakat atau lintas sektor sekitar itu mungkin kurang maksimal dalam pemberantasannya. Jadi diharapkan seluruh masyarakat, seluruh lintas sektor itu bisa bekerja sama untuk Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.